Kita akan memulai ibadah kita sore hari ini. Mari kita akan naikkan doa kita kepada Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan memberi kesempatan kami untuk kami beribadah. Inilah hati kami, ini rindu kami Tuhan. Untuk kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena tidak ada yang bisa membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hanya pujian dan sembah kami yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati setiap saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara online maupun saudara kami yang akan hadir di tempat ini. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuliakan, kami siap memuji nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami sudah siap memuliakan Kau. Haleluya. Amin. Kau Allah yang setia Bapa. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Engkau harapan kami Tuhan. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Engkau Allah yang setia Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Naikkan pujian ini dengan segenap hati kita, karena Dia Allah yang setia. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan.
Terima kasih Yesus. Yes, haleluya. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Ya, inilah Tuhan, inilah persembahan kami Tuhan. Oh haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh selamanya, selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya.
Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan Tuhan. Kebaikan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Sungguh kami mengagumi Engkau. Sungguh kami heran akan Engkau. Selama hidup kami Tuhan, tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Kasih-Mu melimpah, anugerah-Mu meruah dalam hidup kami. Oh hialah ramaya syanda ramaya sik. Apa yang kami bisa balas untuk segala kebaikan-Mu Tuhan? Hanya pujian kami kepada Engkau. Oh sialah ramaya sikala ramaya syanda ramaya sira ramaya. Oh haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita menghormati hadirat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita. Kita mau kagum akan Allah kita yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan. Namanya ajaib. Dia layak dipuji. Dia layak disembah. Oh haleluya. Kagum, hormat akan Engkau ya. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Oh mari angkat tanganmu, sembah Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Yes, haleluya. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Oh, mari kita kagum akan keluar biasaan Allah kita. Kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Amin. Haleluya. Kemuliaan untuk Allah di atas segala raja. Mari kita semua umat pilihan Allah masuk gerbangnya, penuhi panggilannya. Inilah pujian kami, inilah sukacita kami yang kami bawa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua yang siap memuji Tuhan, mari kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Mari kita semua bangkit. Haleluya. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa
nama Yesus di atas segalanya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk memberi tanah yang terbaik untuk firman Tuhan sore hari ini. Firman-Nya berkata, maka roh dan jiwa kita akan menjadi kuat, amin. Haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya firman-Mu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita dengan hormat akan menyambut firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Firman-Mu berkata, amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Oh, thank you Jesus. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, dengan semangat di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, untuk waktu yang sudah Kau berikan buat kami, sehingga kami tetap berada di dalam rumah-Mu.
Kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh bisa bersyukur, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami tahu Engkau terus menyertai perjalanan hidup kami, supaya hidup kami semakin menyenangkan Engkau. Hidup kami boleh semakin mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan membuka telinga kami, hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh menyimpan firman-Mu, terlebih daripada itu jadikan kami pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu pada sore hari ini, biarlah apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu semuanya berasal dari Engkau. Dan kami percaya setiap kami yang ada di tempat ini atau yang sedang di rumah melihat tayangan ini, hidup kami diberkati. Hidup kami dijamah dilawat oleh Engkau Tuhan. Karena kuasa-Mu yang tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk segala kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kembali saya bersyukur pada sore hari ini karena kebaikan Tuhan saya masih bisa beribadah dan sharing kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Tema firman Tuhan pada sore hari ini saya kasih judul iman yang terlihat. Yang saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-10 demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak Engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumahnya, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat di atas yang sudah kita baca pada sore hari ini adalah tentang Yesus yang menyembuhkan hamba seorang perwira yang sedang sakit keras dan hampir mati. Setelah terjadi dialog antara utusan perwira dengan Yesus ini, maka Yesus menyatakan keheranannya. Keheranan Yesus kepada perwira ini bukan tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam diri perwira ini. Bukan karena perwira ini orang yang berpangkat tinggi.
Bukan karena perwira ini mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai kekuasaan yang luar biasa pada saat itu. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus melihat di dalam diri perwira ini, bahwa perwira ini memiliki iman yang begitu terlihat, yang sangat nyata bisa terlihat. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yakobus 2 ayat 17 juga mengatakan demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya tidak akan berlama-lama di pendahuluan ini. Pada sore hari ini mari kita belajar mengenai iman yang terlihat dari sang perwira ini. Yang pertama, iman perwira ini bisa dilihat dari kasihnya. Di dalam Lukas 7 ayat 2 dan 3 dikatakan di sana, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Yesus untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Sebelum berbicara lebih lanjut, saudaraku yang kasih Tuhan, kita perlu tahu siapakah perwira ini. Kalau kita pelajari di dalam Alkitab, bahwa perwira ini adalah orang Roma yang tidak percaya kepada Allah Israel. Karena pada saat itu Roma sedang menjajah bangsa Yahudi. Ya, perwira ini memiliki pangkat yang cukup tinggi. Karena di bawahnya ada 100 orang prajurit yang dikepalainya. Perwira ini memangku jabatan yang tinggi, yang sangat penting, yang sangat terhormat. Kalau di masa sekarang kira-kira sebagai dandim, sebagai kepala Kapolres, saudaraku. Kira-kira seperti itu. Jadi mempunyai jabatan yang cukup tinggi, yang sangat dihormati dan disegani. Lalu siapakah hamba itu? Di zaman dahulu, hamba itu adalah seorang budak yang sangat tidak berharga. Seorang rendahan yang tidak mempunyai kedudukan, bahkan bisa diperlakukan seperti barang. Sangat jarang saudaraku yang kasih Tuhan, tuannya mau peduli kepada hambanya. Jadi kalau tuannya itu suka kepada hambanya, kepada budaknya, maka budak tersebut akan dipakai terus. Akan terus dipekerjakan di rumah tersebut. Namun kalau tuannya tersebut tidak suka kepada hamba itu, maka dia bisa membuang hambanya dengan seenaknya, saudaraku. Karena budak pada saat itu kedudukannya sangat rendah sekali. Akan tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, perwira Roma ini memiliki kasih yang luar biasa. Karena sangat peduli akan kesembuhan hambanya. Walaupun perwira ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, mempunyai kedudukan yang terhormat, tetapi dia memiliki kasih yang luar biasa sehingga sangat menghargai hambanya yang saat itu sedang sakit keras dan hampir mati. Saudaraku yang kasih Tuhan, diceritakan di dalam Alkitab bahwa perwira ini meminta tolong tua-tua Yahudi, mengutus tua-tua Yahudi yang tentunya sudah dikenal dengan sangat baik oleh perwira ini. Tua-tua Yahudi dan perwira ini saling mengenal dengan baik, saudaraku. Dan perwira ini meminta tolong tua-tua Yahudi untuk datang kepada Yesus. Supaya Yesus bisa segera menyembuhkan hambanya yang sedang sakit keras dan hampir mati. Saya percaya saudaraku yang kasih Tuhan, alasan perwira ini untuk mengutus tua-tua Yahudi, untuk meminta tolong tua-tua Yahudi datang kepada Yesus, supaya kedatangan tua-tua Yahudi ini mendapat perhatian dari Tuhan Yesus yang saat itu sedang ada di daerahnya. Ya, perwira ini mengutus tua-tua Yahudi dengan harapan supaya kedatangan tua-tua Yahudi ini bisa mendapatkan perhatian dan Yesus bisa segera datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit keras dan hampir mati.
Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, lewat peristiwa ini, lewat cerita yang kita dengar ini, kita mengetahui bahwa perwira yang mempunyai kedudukan sangat tinggi ini sangat mengasihi hambanya. Perwira ini menginginkan supaya hambanya jangan sampai mati. Dia berjuang sekuat tenaga supaya hambanya bisa dipulihkan, bisa disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan di sana, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, perwira ini bukan hanya mengatakan kasih, aku mengasihi hambaku, tetapi apa yang dilakukan oleh perwira ini betul-betul dilaksanakan, betul-betul dilakukan dengan cara mengutus tua-tua Yahudi supaya hambanya yang sakit keras ini bisa tertolong. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus sudah memberikan contoh lewat perwira yang tidak percaya Tuhan ini, bagaimana perwira ini bisa memiliki kasih yang begitu luar biasa. Walaupun perwira ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat terhormat, tetapi dia rela berkorban mengasihi bawahannya supaya boleh disembuhkan. Mau merawat hambanya supaya hambanya boleh disembuhkan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kasih itu memang harus berkorban. Kasih itu harus kita laksanakan dengan perbuatan kita. Ada seorang bocah yang berumur 11 tahun, baru kelas 5 SD, namanya Wajendra Hanif. Jadi Wajendra Hanif ini anak baru kelas 5 SD berumur 11 tahun. Ketika itu dia melihat penderitaan seorang anak yang berumur 5 tahun yang kena sakit kanker mata. Jadi Hanif ini berusaha bagaimana aku caranya bisa menolong anak yang berumur 5 tahun yang sudah kena kanker mata ini. Dia sangat rindu untuk menolong anak kecil ini. Sampai akhirnya dia mengutarakan kepada ayahnya, ayah izinkan aku untuk menolong anak ini yang kena sakit kanker mata. Lalu ayahnya berkata, dengan apa kamu akan menolong anak ini? Ya ayah, saya tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak akan meminta uang kepada ayah. Tetapi aku akan melakukan olahraga triathlon. Triathlon itu terdiri dari renang, lari dan bersepeda. 3 kegiatan olahraga yang dilakukan secara berkesinambungan. Dari renang, terus lari, terus naik sepeda, saudaraku. Dengan berolahraga triathlon ini, maka anak tersebut menggalang dana, saudaraku. Lewat media sosial, dan dia mengatakan, aku akan berlari, berenang dan bersepeda dari tempat ini ke lokasi yang sangat jauh. Dan Bapak Ibu Saudara bisa menyumbang dana untuk acara kegiatan ini. Karena hasil dari kegiatan dan uang yang kita kumpulkan tersebut akan kita serahkan kepada seorang anak yang berumur 5 tahun yang sedang terkena sakit kanker mata. Saudaraku yang kasih Tuhan, Hanif mulai berjuang. Dia melatih dirinya selama 3 bulan untuk berlatih renang, untuk berlatih lari dan bersepeda. Bahkan dia mengatakan ketika ditanya oleh reporter, saudaraku, bagaimana perasaanmu ketika engkau berlatih berenang, lari dan bersepeda? Apakah kamu merasakan enak dengan apa yang kamu lakukan? Dia mengatakan, di saat aku latihan renang dengan sangat keras, tenagaku lemah, aku harus berjuang supaya aku bisa mencapai finish di dalam renang itu. Aku sangat letih, aku sangat susah sekali karena nafasku yang terus megap-megap seperti kekurangan nafas. Tetapi semuanya itu aku lalui semuanya karena aku mempunyai tujuan untuk menggalang dana
untuk diberikan kepada anak yang sedang sakit kanker. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kasih itu perlu berkorban untuk mewujudkan kasih kepada orang di sekitar kita. Saya dan saudara harus berkorban. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang tua kita, anak kita, saudara kita, famili kita, teman-teman kita yang terus ada di sekitar kita. Yang mungkin mereka sedang sakit, yang butuh pertolongan, saudaraku yang kasih Tuhan. Apakah saya dan saudara sudah memiliki kasih untuk menolong mereka dengan bertindak, berkorban, menolong orang tua kita, anak kita. Dan kita harus melakukan dengan segenap hati kita. Itu tandanya kalau kita mengasihi saudara kita, keluarga kita, teman kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Iman perwira ini terlihat karena kasihnya yang begitu luar biasa. Yang kedua, iman perwira ini terlihat, bisa dilihat karena kemurahan hatinya. Lukas 7 ayat 4 dan 5 firman Tuhan mengatakan, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, Yesus, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika tua-tua Yahudi itu datang kepada Yesus, tua-tua Yahudi ini mengatakan kepada Yesus, ia layak engkau tolong. Perwira ini layak engkau tolong. Karena dia walaupun orang Roma yang sedang menjajah bangsa Yahudi, tetapi perwira tersebut sangat mengasihi bangsa kami. Bahkan perwira ini juga yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, iman perwira ini bisa kita lihat dari kemurahan hatinya. Apa itu murah hati? Murah hati itu suka atau mudah memberi. Murah hati itu tidak pelit. Murah hati itu penyayang, pengasih. Murah hati itu suka menolong dan baik hati. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, selain kita melihat iman dari perwira ini yang penuh dengan kasih, iman perwira ini bisa terlihat dari kemurahan hatinya dengan menanggung pembangunan rumah ibadat. Saudaraku yang kasih Tuhan, perwira ini melakukan perbuatan dengan apa yang ada padanya. Saya percaya perwira ini dengan kedudukan yang tinggi, mempunyai harta yang cukup untuk membangun, untuk menanggung pembangunan rumah ibadat. Dan itulah yang dia lakukan saudaraku kepada orang-orang Yahudi. Untuk itu saudaraku, kalau firman Tuhan datang kepada kita pada sore hari ini, mari kita lakukan apa yang menjadi teladan dari perwira Roma ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai orang Kristen saya percaya Bapak Ibu Saudara semua adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Mungkin ada di antara kita jemaat yang suka membaca kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang membaca dari Kejadian sampai Wahyu sudah tamat sampai 5 kali, 6 kali dan lain sebagainya. Mungkin ada di antara kita yang rajin ikut seminar dan KKR, datang beribadah, selalu berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika kita tidak mau peduli, tidak bermurah hati kepada orang-orang di sekitar kita, maka iman kita tidak terlihat. Maka iman kita adalah sia-sia. Karena iman itu harus bertindak. Karena iman itu harus melakukan sesuatu, saudaraku yang kasih Tuhan. Rasa kasihan yang tidak diikuti dengan tindakan menolong, itu sama sekali tidak berguna. Matius 5 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
buah roh kemurahan hati ini harus terus bertumbuh dalam kehidupan orang percaya. Ya, karena buah roh itu adalah milik kita. Ada di dalam diri kita yang terus muncul. Memang Tuhan memberikan kehidupan yang baru. Dengan kehidupan yang baru itu, maka di dalam diri kita ada kemurahan hati. Ya, buah roh itu ada di dalam diri kita. Kemurahan hati ini sudah ada di dalam diri kita. Dan kemurahan hati ini haruslah kita keluarkan, kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebenarnya ketika kita memiliki kemurahan hati, itu juga membawa keuntungan bagi diri kita. Sebab di dalam Amsal 11 ayat 17 dikatakan, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Firman Tuhan ini sangat jelas, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita sedang melakukan kemurahan hati, saya dan saudara sedang melakukan untuk diri kita sendiri. Ya, jadi ketika kita berbuat baik, melakukan kemurahan hati kepada banyak orang, saya dan saudara sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Itu kata firman Tuhan. Tetapi kita sebagai orang percaya harus benar-benar percaya kepada apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Supaya saya dan saudara bisa berbahagia, menikmati sukacita yang berkepanjangan, yang berkelimpahan saudaraku, ketika kita mau melakukan kemurahan hati. Tahun lalu saudaraku yang kasih Tuhan, saya terus berpikir gimana ya kok hidup saya ini sepertinya tidak bisa melakukan apa-apa ya. Perjalanan misi ke desa-desa terhenti sejak pandemi. Ya, sehingga akhirnya gak bisa ke desa, gak bisa melakukan ini dan itu saudaraku. Ya, sehingga suatu saat saya melihat tentang tanaman hidroponik dan sejak itulah saya tertarik untuk belajar hidroponik. Di saat belajar itu saya sampai perenung kebenaran firman Tuhan, terus berpikir minta hikmat Tuhan. Apa yang harus aku lakukan supaya hidupku terus jadi berkat bagi banyak orang. Dan setelah dipertimbangkan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, akhirnya di dalam hati saya, pikiran kita, iya sih dengan hidroponik ini saya bisa berkarya. Saya bisa memberkati orang lain, saya bisa mengajar orang lain. Dan sejak itu saya mulai belajar. Saya mulai praktek dari tempat yang kecil, dari sebuah timba yang sangat sederhana. Sampai akhirnya saya terus belajar praktek di gereja, di rumah, saudaraku yang kasih Tuhan. Karena saya berpikir begini, dengan hidroponik kalau kita terus mempelajari dan menghasilkan sayur-sayur yang baik, yang sehat, maka saudaraku yang kasih Tuhan, hidup kita akan lebih sehat. Ya, bahkan bisa juga memiliki nilai ekonomi yang bisa kita jual, yang kita bisa perdagangkan saudaraku kepada orang-orang lain dengan modal awal yang sangat terjangkau, yang tidak harus mahal saudaraku. Karena dengan peralatan sederhana kita bisa menghasilkan sayur mayur. Dan itu sudah saya praktekkan saudaraku. Ya, dengan belajar seperti itu, saya berharap jemaat di tempat ini juga ikut melakukan. Ya, harapan saya, kenapa saya taruh di depan gereja sana. Ya, harapan saya Bapak Ibu Saudara untuk belajar. Ya, walaupun saudara mungkin gak suka sayur, tidak terlalu suka sayur. Paling tidak Bapak Ibu Saudara mempunyai ilmu untuk berkebun. Ya, karena itu adalah makanan yang baik, yang sehat. Dengan kita mempunyai ilmu seperti itu, maka saya dan saudara bisa mengajar orang lain. Supaya mereka memiliki kehidupan yang sehat.
Bahkan kalau mereka mempunyai tanah yang sedikit luas, saudaraku, itu bisa ditanam lebih banyak lagi secara berkala setiap minggu sekali. Dan itu bisa menghasilkan uang untuk menambah income kita. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ketika saya panen hari Kamis yang lalu, 2 jam sudah ludes saudaraku di rumah itu dengan lebar 1 kali 4 meter. Saya memang berpikir aku harus memberkati tetangga. Ya, makanya saya umumkan ke tetangga, ayo hari Kamis sore panen. Bahkan teman-teman saya lewat Facebook, ayo datang ke rumah saat itu. Ya, Kamis sore jam 3 dimulai, saudaraku, sudah berdatangan orang-orang. Bahkan orang yang tidak saya kenal yang lewat di kampung rumah saya itu berhenti juga. Mereka bertanya, Pak dijual? Gak usah, gak dijual. Kamu mau ya, kamu suka? Iya Pak, saya senang sekali dengan hidroponik, dengan sayuran yang segar, ambil aja. Ibu-ibu wah datang saudara bersemangat ambil. Tidak kenal mereka lewat kampung itu. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, saya sangat bersuka cita. Bahkan orang-orang yang tidak saya kenal itu sempat bertanya kepada saya, Pak kapan saya bisa belajar? Ya bahkan beberapa orang saudaraku sudah mulai belajar. Mereka datang ke gereja, belajar di tempat ini. Mereka juga boleh datang ke rumah, belajar di rumah saya. Di kebun yang sangat sederhana. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya tidak mengatakan bahwa saya orang yang murah hati. Tetapi saya ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup kita terus menjadi berkat. Hidup kita terus bisa boleh mempermuliakan nama Tuhan. Lewat hal-hal yang sederhana. Memang saudaraku yang kasih Tuhan, untuk membangun tempat hidroponik itu perlu perjuangan. Saya bisa mulai membangun sampai menanam itu butuh waktu 2 tahun. Ya mulai buat pagar dan lain sebagainya sampai tanam sampai panen. Butuh waktu kira-kira 2 tahun. Memang harus berkorban, berjuang. Tetapi saya percaya suatu saat saya akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas orang-orang yang sedang berhadapan dengan saya saat itu. Dan ini akan terus dilanjutkan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara memiliki kepandaian, keahlian, mari kita berikan kepada orang lain. Karena saudara sudah memiliki, tidak perlu mencari lagi, berikan kepada orang lain. Karena ketika kita memberi bermurah hati kepada orang lain, di saat itulah kita mendapat kemurahan dari Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang kasih Tuhan, iman perwira ini bisa dilihat dari kepercayaannya. Lukas 7 ayat 7 dikatakan di sana, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Selain belas kasihan dan kemurahan hati, perwira ini memiliki iman yang sangat berkualitas. Iman perwira ini terlihat karena kepercayaannya yang total kepada sabda Yesus Kristus. Sehingga perwira ini mengatakan kepada Yesus, katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Engkau Yesus tidak perlu datang ke rumahku, karena aku tidak layak untuk menerima engkau. Tetapi katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita membaca dalam Lukas tadi dikatakan ketika utusan dari perwira itu sampai ke rumah perwira, mereka melihat hamba yang sakit keras dan hampir mati itu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa yang kita bisa lihat dari diri seorang perwira yang tidak percaya kepada Tuhan. Bukankah saya dan saudara sudah lama mengikut Tuhan?
Sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Tetapi mungkin ada di antara kita yang masih ragu kepada kuasa Tuhan. Yang masih ragu kepada janji Tuhan. Ingat saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Mujizat itu masih tetap bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan Allah semesta alam, pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tetapi seringkali hidup kita dibatasi oleh dengan persoalan segala macam yang ada di depan kita. Karena ketidakpercayaan kita, maka kita tidak beroleh mujizat. Tetapi kalau kita bisa belajar dari iman perwira ini, dia percaya total. Dia sangat yakin sekali Yesus berkata, maka mujizat terjadi, maka sesuatu terjadi. Sehingga Yesus heran kepada iman perwira ini. Yesus mengatakan iman seperti ini tidak pernah ada sekalipun di antara orang Israel, sekalipun di antara murid-muridku. Dan saya berharap pada sore hari ini iman yang dimiliki oleh seorang perwira ini juga dimiliki oleh jemaat GBI Batu Saman Bangkalan. Kita memiliki iman kepercayaan yang total kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita boleh menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan, perwira Roma ini memiliki iman yang terlihat. Yang dapat dilihat dari kasihnya yang sangat begitu luar biasa kepada bawahannya. Dari kemurahan hatinya, dia mempergunakan harta bendanya untuk menanggung rumah ibadah bangsa Yahudi. Dan iman perwira ini bisa dilihat dari kepercayaannya yang total, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga Yesus menjadi heran kepada perwira ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita naikkan satu pujian, worship leader menaikkan satu pujian, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Dengan segenap kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada saat ku tak melihat jalanmu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Melihat jalan saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku yang percaya angkat suara lebih sungguh-sungguh. Yang percaya Tuhan Yesus sepenuh hati. Berikan penyembahan pujian yang terbaik. Oh, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku yang percaya Tuhan sanggup membuat keajaiban mujizat dalam hidup kita. Yang percaya Yesus sanggup menolong, melepaskan, memberkati, memulihkan kita. Angkat suaramu sepenuh hati. Oh, Yesus ada di tengah-tengah kita sore hari ini. Kita tidak melihat engkau, dia roh adanya. Tapi percaya dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari buka hati kita.
Oh, hatiku percaya. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu sore hari ini. Kami percaya Engkau memberkati kami, Engkau memulihkan kami. Sukacita mengalir, kebahagiaan mengalir. Selalu ku mari katakan tangan lebih tinggi. Haleluya. Hatiku percaya. Lawat kami, jamah kami, pulihkan, sembuhkan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Iya, tepuk tangan sorak saya bagi Allah kita yang besar dan ajaib, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, lawat kami jemaat-Mu yang di tempat ini, yang di rumah, dimanapun berada, Tuhan lawat kami. Di dalam masa kata Tuhan segarkan, pulihkan kami. Oh, biar sukacita surgawi mengalir, yang biar firman Tuhan sampai kepada setiap kami, dan menjadi pelaku-pelaku firman seperti kehendak-Mu Tuhan, sehingga surga di tengah-tengah turun di tengah-tengah kami. Siapa yang percaya Tuhan sanggup memulihkan, memberkati kita, tepuk tangan sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sore hari Dia baik, Dia pelihara kita, Dia pulihkan kita sepanjang hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah sampaikan firman-Mu, kuasa urapan yang baru turun atas hamba-Mu, memakai dengan lebih dahsyat di waktu-waktu mendatang. Kami percaya sore ini kami menikmati kehadiran Tuhan. Perjumpaan Tuhan itu luar biasa. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati Tuhan, yang terikat dilepaskan, dibebaskan. Terima kasih Bapak, kami percaya setiap minggu berkat-Nya spesial, tidak sama dengan minggu-minggu yang lalu dan akan datang, mendorong kami untuk terus setia mencari Tuhan karena setiap minggu beda berkat-Nya. Terima kasih Bapak Surgawi, berkati jemaat yang setia yang di rumah juga mengikuti. Berkati Tuhan usaha pekerjaan mereka tetap survive, tetap dipulihkan, diberkati, disertai, berkelimpahan. Karena kami percaya Engkau tidak dibatasi oleh apapun juga. Sebab Engkau Allah yang transenden, Engkau bukan Allah yang biasa, tapi Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Berkati jemaat ini, usaha pekerjaan mereka Tuhan, toko mereka diberkati, kebun mereka, tanaman mereka, adonan mereka diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang mereka lakukan dibuat berhasil. Bukan karena kami hebat, tapi Yesus yang hebat yang memberkati kami. Terima kasih Bapak Surgawi, jemaat yang setia memberikan persembahan. Kami percaya juga memberkati dengan luar biasa. Para hamba Tuhan yang melayani, para full timer, volunteer, berkat-Mu melimpah atas mereka. Dan yang sudah melayani hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan jeripaya mereka dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan pakai dengan lebih dahsyat dan luar biasa. Setiap pelayan Tuhan, hamba Tuhan di gereja ini, kami tahu Tuhan hati mereka tertuju. Mereka mencintai Tuhan. Kami percaya apa yang mereka tabur tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan pulihkan secara luar biasa yang mungkin tidak masuk akal. Tapi kami percaya Tuhan krisis akan teratasi karena belas kasihan kemurahan Tuhan. Pandemi akan teratasi Tuhan. Sehingga kami boleh beribadah dengan lebih bebas dan lepas kembali Tuhan. Pakai para pemimpin bangsa, presiden kami dan jajarannya, berikan hikmat yang luar biasa untuk menghasilkan solusi terbaik, membawa semua bangsa dan negara ini maju, berkembang Tuhan, tenang, tentram, sejahtera, dan tidak ada seorang pun yang berkekurangan di bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapak Surgawi, doa kami sampai ke surga. Kami percaya Engkau tidak hanya menyuruh kami berdoa, tapi di balik doa itu ada berkat, ada mujizat, ada keajaiban, ada pertolongan Tuhan, ada pemulihan.
Terima kasih Bapak surga. Sore ini kami percaya kami akan pulang tidak sama seperti kami datang. Saya sampaikan kata-kata berkat. Kalau engkau percaya katakan amin dan itu terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak cucu menantumu, diberkati orang tua mertuamu, diberkati kesehatanmu, diberkati segala pekerjaan baik yang kau lakukan, diberkati jadi berkat bagi banyak orang, diberkati dengan hati yang makin mencintai Yesus. Dan sekarang saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi, buka hatimu lebar-lebar. Terimalah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sudah diberkati. Bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk berkati. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang luar biasa. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.